Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Bapak ingin menanyakan kabar terlebih dahulu kepada kalian. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik semuanya ya. Oke, sebelum itu Bapak minta atau Ustadz minta satu orang atau ketua kelas mewakili untuk membaca surah Al-Fil. Silahkan dibaca. Oke, silahkan Mas Amar. Shadaqallahul azim, shadaqallahul aliyul azim. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fil tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, dan juga Mas Amar sekaligus memimpin doa tadi. Alhamdulillah. Jadi kita pada pagi hari ini semoga pembelajarannya dilancarkan oleh Allah dan ilmunya pun berkah dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu kita cek terlebih dahulu siapa teman-teman yang belum hadir ya. Silahkan mengacungkan tangan atau ada teman kita yang belum hadir. Siapa ya? Mas Anda siapa? Mas Perdi ya? Mas Perdi belum hadir, kenapa katanya? Oh, sakit. Oke, semoga Mas Perdi diberi kesembuhan oleh Allah, dan kita doakan semoga Mas Perdi cepat sembuh dan bergabung bersama kita kembali ya. Oke. Selanjutnya kalian di sini tadi salah satu kerutinitas kita yaitu membaca surah pendek sebelum memulai pembelajaran. Itu merupakan bagian dari disiplin, sehingga cita-cita yang akan kita sampaikan nantinya, yang akan kita gapai nantinya, bisa kita raih. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran lebih dalam, Bapak minta untuk kalian menggosok-gosokkan tangan seperti ini. Gosok-gosokkan selama 5 detik saja. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang kalian rasakan? Panas. Karena apa? Karena ada gesekan antara kulit dengan kulit, itu yang menimbulkan rasa panas di kulit kita. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini berkaitan dengan panas, yaitu kalor namanya. Di dalam bahasa lainnya adalah kalor. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari tentang kalor ini yaitu supaya kalian memahami nantinya apa-apa yang Ustadz sampaikan di pembelajaran dengan mengamati, sehingga kalian memahami apa itu suhu, apa itu kalor, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk lebih dalam ke pembelajarannya. Pentingnya pembelajaran suhu dan kalor ini apa kira-kira? Bapak tanya ke Mas Alif. Mas Alif apa? Pentingnya pembelajaran suhu dan kalor. Bagus. Tanpa suhu dan kalor, bagaimana kita memasak, ya kan? Memasak nasi, memasak air, kan itu perlu energi panas. Nah, di sini Ustadz sudah merangkum dan mencari tahu integrasi atau hubungannya dengan dengan integrasi keislaman. Tadi Pak digosok-gosok tangan, dan sekarang kalian tahu matahari kan ya? Energi terbesar di muka bumi kita adalah matahari. Siapa yang mengendalikannya? Pastinya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah tertulis dalam surah Ar-Ra'd ayat 2 yang mana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha tsummastawa 'alal arsy wa sakhkhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajallim musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Yang artinya Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan.
Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Itu adalah merupakan salah satu ayat yang menunjukkan bahwa matahari dan bulan serta planet-planet dan seisinya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedemikian rupa. Maka dari itu kita patut bersyukur bahwasanya Allah masih memberikan kita rasa kasih sayang sehingga kita masih hidup di dunia ini. Oke, selanjutnya Bapak minta nanti kalian amati video yang Bapak share, yang Bapak bagikan di layar yang Bapak akan tampilkan ini ya. Silahkan dilihat, nanti kita akan lanjutkan ke PowerPoint yang Bapak akan sampaikan. Silahkan, ini dia videonya. Oke, pada video kali ini Bapak akan mendemonstrasikan perpindahan panas atau kalor secara konduksi melalui besi dan juga lilin sumbu yang ada pada video ini. Oke, check it out videonya. Pertama-tama kita nyalakan apinya terlebih dahulu. Setelah nyala, lalu kita panaskan ujung besi yang ada pada besi ini kepada api. Nah, setelah beberapa saat akan terasa panas jika kita memegang ujung besi yang ada pada besi ini dengan ujung besi yang sudah dibakar ujungnya. Itu demonstrasi dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana video tadi? Itu adalah merupakan salah satu contoh daripada penghantaran panas secara konduksi. Selanjutnya kita akan mempelajari lebih jauh pengertian, kemudian macam-macam perpindahan kalor atau suhu tersebut, pengertian suhu, pengertian kalor lebih jauhnya kita akan bahas di PowerPoint yang akan Bapak tampilkan. Oke, silahkan disimak. Oke, kita memasuki pada PowerPoint yang pertama, yaitu suhu kalor dan juga perpindahannya. Nanti bisa dilihat di samping sini untuk pengertian dan juga alat-alat ya, atau alat ukur dan sebagainya. Nanti bisa dilihat PPT Bapak di samping sini ya, Bapak akan tampilkan nanti. Oke, yang pertama pengertian kalor. Kalor itu adalah salah satu bentuk energi panas. Maka kalor yaitu energi panas yang berpindah dari satu benda ke benda yang lain karena perbedaan suhu. Oke, itu pengertian kalor. Selanjutnya yaitu pengertian suhu. Suhu dan kalor itu kan tadi berbeda ya. Nah, pengertian suhu itu sendiri adalah besaran yang menyatakan derajat panas satu benda. Untuk secara pasti panas atau dinginnya satu benda, kita membutuhkan satu besaran yang bisa diukur dengan alat yang baku. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat pindah karena adanya perbedaan suhu. Secara alamiah, kalor atau panas berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju ke suhu yang lebih rendah. Kemudian maksudnya alat ukur kalor dan juga satuan kalor. Yang pertama, alat ukurnya ada di sini, seperti itu alat ukurnya. Alat ukurnya itu namanya adalah kalorimeter. Satuan untuk kalor adalah joule. Di sini ada catatan sedikit bahwa jika satu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik, dan jika satu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Oke, kita lanjut ke alat ukur dan satuan kalor, atau alat ukur suhu dan satuan kalor. Alat ukur suhu yaitu termometer yang biasa kita jepit di sini untuk mengukur suhu badan kita. Termometer pertama kali dibuat tahun 1595 oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Italia yang bernama Galileo Galilei. Saat itu termometer yang digunakan menggunakan bahan udara dan air. Selanjutnya di tahun 1714, Daniel Gabriel Fahrenheit, seorang ilmuwan dari Jerman,
menciptakan termometer dari air raksa. Dan di tahun 1742 atau 1742 Andreas Celsius, seorang ilmuwan dari Swedia, menemukan termometer dengan memakai skala 100 derajat. Dan di Indonesia termometer yang sangat populer dengan sebutan termometer Celsius. Yang terakhir ini sangat populer di Indonesia yang sampai saat ini dipakai. Ukuran yang dipakai di dalam termometer Celsius menggunakan skala 0 sampai 100 derajat Celcius. Satuan untuk besaran suhu adalah derajat. Bisa dilihat gambarnya di sini yang pakai alat ukur seperti itu. Kemudian yang selanjutnya perpindahan kalor. Nah, tadi Bapak sudah demonstrasikan perpindahan kalor itu ada 3 sebenarnya. Yang Bapak demonstrasikan atau Ustaz demonstrasikan tadi, yang pertama adalah perpindahan kalor secara konduksi atau secara langsung dari besi yang dipegang tadi. Oke, yang pertama kita bahas kembali, yaitu konduksi itu apa? Konduksi itu adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat itu. Contohnya, ujung besi yang dipanaskan pakai api tadi kan itu merambat tuh. Itu secara langsung perpindahan panasnya langsung ke tangan kita. Itu yang dimaksud konduksi. Yang kedua ada konveksi. Konveksi itu adalah perpindahan panas melalui zat penghantar yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat. Contohnya air yang dipanaskan dalam bejana. Nah, di dalam bejana itu kan ada air tuh, ada air, kemudian di bawahnya ada api, dan api itu memanaskan air yang ada di belakang bejana tadi. Jadi bejananya panas, airnya pun ikut panas, dan air itu berputar-putar seperti itu karena suhu panas yang tadi dihasilkan akhirnya mendidih dan menghasilkan uap. Nah, itu yang dimaksud dengan konveksi. Kemudian yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Contohnya badan terasa hangat dengan api unggun. Api unggun kan kalau kita dekatkan tangan kita itu panas, atau sinar matahari yang menyinari kita itu panas. Itu merupakan juga salah satu perpindahan panas secara radiasi. Oke, masuki slide yang terakhir, yaitu tentang benda penghantar panas yang baik dan benda penghantar panas yang buruk, yang disebut dengan isolator dan konduktor. Isolator tadi adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya seperti plastik, kemudian karet, kayu, dan lain sebagainya. Itu merupakan benda yang buruk sekali dalam menghantarkan panas. Jadinya kita bisa lihat di teflon, tahu teflon ya, seperti panci itu, pegangan atau gagangnya itu adalah terbuat dari plastik supaya kita bisa memegangnya tanpa rasa panas. Itu terbuat dari plastik. Itu contohnya. Nah, kemudian benda-benda tadi ada contohnya juga di sampingnya ya. Di samping ini, di sini Bapak akan tampilkan juga konduktor. Kemudian selanjutnya benda konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Ini digunakan sebagai penghantar listrik atau penghantar panas yang baik. Contohnya adalah tembaga, kemudian baja. Nah, teflon tadi kan gagangnya itu plastik, tapi kalau teflonnya itu untuk menghantarkan panas untuk memasak, itu terbuat dari besi ataupun aluminium yang dicampur dengan besi sehingga bisa menghantarkan panas dengan baik. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berlangsung dengan baik, berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu kita tutup dengan hamdalah terlebih dahulu pembelajaran kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.